Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Uwais Anis Heruman. Kembali kita berceloteh tentang teknologi pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini saya ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita melakukan authentic assessment kepada mahasiswa-mahasiswi kita, tergantung pada mata kuliah yang kita laksanakan, tanpa harus bertemu langsung dengan mereka. Maksud saya, ketika melakukan konsultasi dan bimbingan terkait dengan project otentik yang mereka lakukan, kita tidak harus bertemu muka dengan mahasiswa kita. Kita tahu dalam era coronavirus disease 19 ini, kita tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Nah, ada satu cara, Bapak dan Ibu sekalian, kita dapat melakukan authentic assessment dengan memanfaatkan satu aplikasi yang disebut dengan Trello. Aplikasi ini dulu saya pernah diperkenalkan oleh seorang kawan saya bernama Romi Satrio Wahono. Waktu itu dia menertawakan saya, hari gini bimbingan skripsi, mahasiswa harus ketemu dengan dosen pembimbing. Nah, waktu itu dia meledek seperti itu. Nah, kemudian saya tanya, apa aplikasi yang bisa digunakannya, Mas? Nah, dia jawab, ya pakai saja Trello. Trello itu sebenarnya aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan collaborative project, di mana antara anggota tim project tersebut berbeda wilayah. Misalnya, satu timnya ada di Indonesia, tim lain yang ada di Belanda, tim satunya lagi ada di Cina, dan lain sebagainya. Tanpa berketemu muka, bisa membuat satu project dengan menggunakan aplikasi Trello ini. Nah, ingin tahu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Saya ingin tunjukkan contoh realnya saja dulu. Setelah itu nanti saya akan ajarkan pada Bapak dan Ibu sekalian step-step bagaimana kita melakukan authentic assessment dengan menggunakan Trello. Kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh perhatikan di sini, ini sudah banyak, rame sekali tuh Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah satu proyek untuk mahasiswa saya dalam mata kuliah desain e-learning. Nah, dalam proyek ini, tugas yang dibuat oleh mereka adalah mereka dapat mendesain satu sistem e-learning dengan menggunakan salah satu model desain e-learning, yaitu menggunakan model Pedati. Dalam model desain e-learning dengan menggunakan Pedati, terdiri dari beberapa tahap. Tahap 1 merumuskan capaian pembelajaran, tahap 2 adalah memetakan dan organisasikan materi, tahap 3 adalah menentukan setting pembelajaran yang relevan, mana yang harus dengan sinkronius, mana yang asinkronus, kemudian merancang pembelajaran asinkron, sampai terakhir adalah mereka membuat satu produk jadi dalam bentuk learning management system. Nah, ini semua Bapak dan Ibu sekalian dilakukan secara kelompok. Nah, untuk dapat melaksanakan ke beberapa tahap ini, sebelumnya saya berikan informasi terkait bagaimana mendesain e-learning. Nah, di sini ada dua informasi, penjelasan tentang desain e-learning. Di sini ada beberapa informasi, ada 3 informasi saya berikan. Kemudian panduan desain e-learning dengan menggunakan model Pedati, saya berikan satu model Pedati di sini. Nah, kalau dibuka nanti kelihatan Bapak dan Ibu seperti ini bentuknya, gitu ya. Nah, kalau sudah ya kita tinggal klik di sini close gitu ya, atau di escape. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setiap langkah ini karena ini dilakukan menggunakan kelompok, maka akan terdiri dari kebetulan ini ada 5 kelompok. Ya, ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5. Nah, sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, ketika mereka mengirimkan tugasnya kepada kita, contoh yang ini Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 file di sini. Berarti ada proses perbaikan sebanyak dia kirim, saya kasih umpan balik, dia revisi, saya kasih umpan balik lagi,
kemudian dia revisi, hasilnya dia kirim lagi, saya baca lagi, kasih umpan balik, kemudian dia revisi dan hasilnya seperti ini. Setelah hasil seperti ini, saya kasih label di sini, well done. Lanjut ke stage 3, gitu ya kira-kira. Jadi gambarannya adalah kira-kira seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan proses umpan balik yang kita berikan, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Banyak. Nah ya misalnya, terima kasih sudah sampai tahap 2. Tolong ikuti sesuai panduan dalam panduan merancang blended learning pelatih khususnya bab 5. Lihat komen berikut dalam file terlampir. Nah, saya lampirkan komen-komen yang saya buat dalam satu file di sini, kita upload ke sini. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat satu authentic assessment dengan menggunakan Trello. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan ini semua. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, step-stepnya satu per satu. Saya log out dulu. Oke, saya log out dulu. Oke. Nah, kita buka dulu caranya untuk memulai. Kita buka web browser kita dan kita ketikkan trello.com. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, maka akan muncul Bapak dan Ibu sekalian, akan muncul satu tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian meminta kita untuk ya seperti biasa melakukan sign up. Jadi kita harus sign up dulu. Nah, sign up bisa lewat sini, bisa langsung di sini dengan cara mengetikkan email aktif Bapak dan Ibu sekalian, kemudian sign up di sini. Ya. Nah, kita coba sign up di sini. Klik. Oke. Nah, ketika melakukan sign up Bapak dan Ibu sekalian, lihat di sini. Di sini Bapak Ibu bisa sign up dengan continue with Google kalau kita punya email Google, misalnya Gmail. Atau continue with Microsoft kalau kita punya akun Microsoft. Atau kita tuliskan alamat email kita di sini. Kita ketikkan, setelah itu kita diminta untuk mengisi password yang khusus untuk ini. Atau kalau menggunakan Google kita langsung saja. Jadi single sign on melalui Gmail kita gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar mengenai sign up karena ini sangat mudah. Jadi ceritanya pre-memory sign up sudah selesai. Nah, kita langsung sign in gitu ya. Maka caranya adalah kita kembali, saya pura-puranya kembali ke trello.com, ya, enter, kemudian saya login, gitu ya, login. Nah, kebetulan saya sudah login, maka saya bisa langsung login. Dia biasanya langsung minta ke Atlassian single sign on-nya dan langsung kita login seperti ini. Oke. Nah, nanti akan muncul tampilan awal Trello, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, yang kita pakai ini adalah versi yang tidak berbayar. Kalau versi yang mau berbayar, Bapak dan Ibu sekalian ada. Nanti Bapak Ibu tinggal tinggal upgrade saja. Ya, ini yang adalah versi yang tidak berbayar. Nah, ketika tampilan awal, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali membuat Trello, di sini tidak memiliki board yang banyak. Ya, di sini tidak memiliki board yang banyak. Ya. Tapi mungkin hanya ada satu board sebagai template, contoh yang diberikan oleh oleh Trello. Nah, caranya, kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah membuat board. Sebelum membuat board, saya ingin jelaskan dulu struktur daripada Trello. Trello itu yang paling tinggi awal itu adalah board. Jadi di sini dalam satu akun kita bisa membuat beberapa board. Contoh ya, saya ada board project RPP, ada board project Dell, ada
board bimbingan skripsi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin gambarkan struktur daripada Trello ini, board di bawahnya apa, di bawahnya apa, di bawahnya apa, dengan cara melihat yang sudah jadi tadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk board yang ini namanya boardnya desain e-learning, ya, yang ini. Yang saya kan terdiri dari beberapa board. Salah satu boardnya itu adalah desain e-learning, project desain e-learning. Nah, dalam setiap board itu terbagi beberapa list. Yang mana list? List itu adalah yang ini. List pertama, saya ingin mereka memahami dulu tentang desain e-learning, maka saya buat di sini list pertama kasih judul penjelasan Dell. Kemudian list kedua, saya ingin mahasiswa saya tahu dulu panduan bagaimana mendesain Dell dengan pedati. Begitu juga list ketiga, list keempat, list kelima. List ketiga, kemudian list ketiga, kedua, ketiga, keempat, dan kelima kebetulan ini adalah sudah step-step bagaimana mendesain e-learning dengan model pedati gitu ya. Oke. Nah, di bawah list ini ada terdiri dari beberapa card. Yang mana yang dimaksud dengan card atau kartu? Yang Dell ini, yang penjelasan Dell ini terdiri dari 1, 2, 3 kartu. Kartu pertama ya terkait dengan topik siapakah instructional designer. Kalau dibuka isinya akan seperti ini. Nah, ada beberapa penjelasan tentang instructional designer gitu. Kita close-nya di sini Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada yang mengenal lebih dekat e-learning. Nah, kira-kira seperti ini. Ada banyak gitu ya informasi yang harus mereka pelajari. Nah, gitu. Dan yang ketiga adalah mengenal model desain e-learning. Kemudian saya berikan penjelasan yang di list yang berikutnya adalah ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin jelaskan di dalam list ini kan ada berapa list ya untuk merumuskan capaian pembelajaran ini. Langkah 1 ini ada 5 card ya. Untuk list yang ini ada 5 card. Kenapa 5 card? Karena terdiri dari 5 tim. Jadi setiap tim saya buatkan satu card. Jadi kalau Bapak Ibu bimbingan skripsi, misalnya setiap individu dibuatkan satu card. Ini karena ini adalah kelompok, maka setiap kelompok dibuat satu card. Nah, di dalam card itu ada beberapa aktivitas nanti di dalamnya. Nah, aktivitasnya di sini ada member, artinya kita masukkan yang nanti anggota dalam tim satu ini siapa saja. Masukkan di satu. Nah, kalau individu ya membernya cuma satu kita masukkan, cuma bimbingan skripsi kita dengan nama kita di sini gitu ya. Kemudian di sini ada label, ada checklist, ada attachment, dan lain sebagainya. Nah, ini strukturnya adalah kira-kira seperti ini. Jadi, saya jelaskan kembali, satu board ini akan terdiri dari beberapa list. List ini menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa kita. Ya, bisa. Nah, setiap list ini terdiri dari beberapa card. 1, 2, 3. Nah, dalam card itu nanti ada activity yang terkait dengan apa yang dilakukan dalam card tersebut, ya termasuk member, termasuk attachment, termasuk label, termasuk due date gitu ya. Kemudian checklist dia sudah selesai ini atau belum, selesai yang lain atau belum. Oke, kita coba mulai membuat satu board. Oke, caranya adalah Bapak dan Ibu sekalian kita kembali ke trello.com tadi ya, kita kembali ke sini. Kembali ke trello.com. Nah, kalau ini masih kosong Bapak dan Ibu sekalian, kita akan buat board. Buat board itu adalah caranya klik di sini. Tambah ini. Nah, di sini bisa kita create board. Untuk tim dan lain sebagainya ini bisa dipelajari belakangan. Kita yang inti saja dulu, kita create board. Oke. Nah, di sini kita kasih nama board kita itu apa. Nah, misalnya latihan membuat project dengan Trello. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nama ini tolong sesuaikan dengan project yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu misalnya punya satu bimbingan skripsi, Bapak Ibu tulis bimbingan tesis kampus X. Nanti Ibu karena Bapak Ibu ngajar di beberapa tempat, bimbingan tesis kampus Y. Di dalamnya nanti ada nama-nama dari card-nya itu nama-nama dari semua
bimbingan yang Bapak Ibu lakukan. Sementara listnya, ya minimal listnya itu ada bab 1 pertama, yang kedua bab 2, yang ketiga bab 3, yang keempat bab 4, terus bab 5 gitu ya. Karena rata-rata kan bimbingan disertasi atau tesis skripsi itu terdiri dari 5 bagian kalau di Indonesia. Oke. Nah, baru kita klik di sini create board. Oke, jadi. Nah, ini saya tidak ingin jelaskan lagi about this board segala macam. Nanti Bapak Ibu buat deskripsinya di sini. Kalau ingin rubah background-nya, tidak ingin jadi seperti yang ini, Bapak Ibu bisa rubah. Tapi ini nggak terlalu penting. Kita yang pentingnya saja dulu. Nah, kita close ini, Bapak Ibu. Klik. Nah, langkah berikutnya kita menambahkan list. Nah, list di sini. Nah, supaya gampang, saya ikutin list seperti saya project untuk desain e-learning saja, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, karena dalam asumsinya nih, contohnya ya, saya contohkan seperti saya membuat project mendesain e-learning. Dalam project membuat desain e-learning itu, saya membuat beberapa list. List yang pertama adalah saya membuat penjelasan tentang DEL. Nah, kita add, klik. Nah, kenapa saya buat penjelasan tentang DEL? Karena saya ingin memberikan penjelasan kepada mereka dulu di sini seluk-beluk terkait dengan desain e-learning. Ya. Nah, karena saya di sini sudah buat desain sudah buat list, maka anggota dari list itu adalah card. Card-nya di sini saya buat 3. Kenapa? Karena ada 3 penjelasan di sini. Kalau ada 4, ya kita buat 4. Kalau ada 5, ada 5. Nah, jadi di sini saya buat 3 topik. Misalnya, what is instructional designer? Kira-kira. Jadi ingin memberikan mereka wawasan aja. Mereka sebagai instructional designer seperti apa, gitu ya. How e-learning designer work, misalnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah model, ya kan? Instructional system design model for designing e-learning. Ini contoh. Maka untuk list ini terdiri dari 3 card. Nah, yang terakhir kita tambahkan, jangan lupa tambahkan klik add card. Nah, jadi kita terdiri dari 3 card. Nah, setiap card ini harus kita isi. Nah, kita klik. Nah, langkah pertama untuk mengisi card kita adalah mengisi deskripsi. Nah, deskripsinya kita jelaskan. Karena di sini adalah bicara tentang what instructional designer, syarat membuat deskripsi ini yang pertama sapa mahasiswa. Kedua, gunakan kalimat yang komunikatif atau konversasional. Ketiga, usahakan sebisa mungkin kalimatnya kalimat yang efektif. Jangan kalimat majemuk. Usahakan sedemikian rupa kalimatnya adalah kalimat positif. Hindari kalimat negatif, gitu ya. Yang terakhir adalah jelas. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi misalnya, mahasiswa sekalian yang budiman misalnya, selamat, kita sudah memasuki tahap praktek mendesain e-learning. Sebelumnya, atau misalnya diawali dengan sebelumnya kita telah mempelajari konsep tentang desain e-learning, saatnya kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana mendesain e-learning. Kalimatnya kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita praktekkan desain e-learning itu, saya ingin recap lagi misalnya apa yang dimaksud dengan instructional designer. Untuk mengingatkan kembali, gitu kira-kira ya. Maka terus kalimatnya itu sampai panjang mungkin, selengkap mungkin. Ya, katakanlah sudah selesai. Klik. Oke. Maka langkah terlanjutnya adalah kita attach file yang terkait dengan what is instructional designer. Kita lihat di mana letak file yang akan kita attach ini. Ada di komputer, maka klik komputer. Ada di Google Drive kita, ya klik Google Drive. Ada di Dropbox kita, klik di Dropbox kita.
Kalau ada di link di sini, ya masukkan linknya. Misalnya ambil dari YouTube, nah, linknya klik di sini, gitu ya. Atau di embednya filenya itu link embedded filenya kita klik di sini. Setelah itu attach, gitu ya. Nah, setelah attach maka dia akan masuk ke sini, gitu ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah attach, nah pertanyaan berikutnya adalah siapa yang harus baca ini? Nah, tentu saja yang akan harus baca ini adalah seluruh anggota mahasiswa kita. Maka kita masukkan member. Nah, member di sini berarti kita katukan. Kita invite alamat emailnya mereka satu-satu. Misalnya us@unj.ac.id, ya kan gitu ya, koma. Kita invite lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, oke. Katakanlah ini kita invite, kita send. Klik. Nah, maka akan terkirim ke sana. Nah, nanti di mahasiswa kita ini akan masuk ke email mereka dan ada notifikasi. Ada link yang harus mereka ikuti dan setelah itu mereka diminta untuk sign up ke Trello. Nah, hebatnya Trello ini Bapak Ibu sekalian bisa dibuka oleh mahasiswa tidak harus di laptop, tapi juga di dengan menggunakan handphone masing-masing. Nah, katakanlah ini sudah selesai, member sudah kita isi, kemudian attachment sudah kita masukkan. Sekiranya ada due date, kita buatkan due date-nya, tapi kalau yang ini kayaknya nggak ada due date ya, kita nggak usah pakai due date ya, kita close aja. Kita tutup, karena udah selesai, dap. Nah, maka kita lanjutkan ke list yang berikutnya. Ya, list berikutnya adalah mendesain e-learning dengan model pedati. Nah, gitu ya. Add list. Nah, baru kita add card di sini. Nah, karena card-nya cuma salah satu topik di sini, ya cuman kita tuliskan aja di sini. Panduan model pedati gitu. Add card sudah. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, card ini isi sama seperti yang langkah pertama tadi. Jangan lupa membernya gitu ya. Jangan lupa attachment-nya gitu. Oke, dan deskripsi yang lengkap. Oke, selesai sampai sini. Oke. Nah, selanjutnya ada 5 langkah mendesain e-learning dengan model pedati. Maka langkah pertama kita tulis di sini. Langkah pertama itu adalah merumuskan capaian pembelajaran. Oke, clear di sini. Add list. Oke. Kemudian langkah yang kedua adalah memetakan dan mengorganisasikan materi. Contoh ya. Nah, kalau kita bimbing skripsi mungkin ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3. Nah, ini kebetulan ini proyeknya terkait dengan desain e-learning ya. Nah, list berikutnya ini terus sampai langkah yang kelima. Saya tidak teruskan karena prosesnya sama. Nah, katakanlah langkah yang kelima, listnya sudah kita buat, maka kita buat card setiap langkah ini. Nah, apa yang harus diisi di card ini? Nah, pertanyaannya adalah, apakah tugas yang kita berikan ini individu atau kelompok? Kalau individu, berarti per individu di sini. Tapi dalam konteks yang tadi saya contohkan, tugas ini, proyek ini dibuat per kelompok. Oleh karena itu, card ini saya isi dengan kelompok 1, tim 1, add card. Klik. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah di sini harus kita buat tim 2? Nah, boleh dibuat tim 2. Cuman kalau saran saya untuk tim 2 dibuatnya belakangan. Selesaikan tim 1 dulu. Kenapa dibuat belakangan? Karena kita untuk tim yang kedua ini bisa duplikasi dari tim 1 ini tanpa harus mengetik banyak lagi gitu. Jadi untuk efisiensi kita, maka kita selesaikan dulu tim 1. Klik di sini. Klik. Nah, buat deskripsinya Bapak dan Ibu sekalian untuk tim 1 terkait dengan merumuskan capaian pembelajaran. Misalnya ya, mahasiswa sekalian, sebagaimana kita ketahui
Langkah pertama dalam mendesain e-learning dengan menggunakan model pedati adalah merumuskan capaian pembelajaran. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, kita tuliskan. Pertama, bla bla bla. Kedua, bla 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 bla. Ketiga, bla bla bla. Atau bisa dengan bahasa kalimat yang deskriptif, panjang lebar di sini ya. Syaratnya tadi ingat ada sapaan, komunikatif, kalimatnya positif, kalimat efektif, hindari kalimat majemuk, hindari kalimat negatif, encouraging, itu ada kata-kata yang dapat memotivasi mahasiswa kita. Itu. Nah, kemudian jelas. Nah, katakanlah kita sudah selesai membuat deskripsi dengan memenuhi syarat tadi, kita save. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masukkan member. Membernya adalah hanya untuk tim 1 saja. Kita invite. Tapi kalau di sini kita sudah invite sebanyak kelas kita, nanti di sini akan muncul nama-nama yang sudah ada ya, atau kalau tinggal klik ini show other teams nanti akan muncul di sini. Nah, tugas kita tinggal mengklik saja, klik. Nah, kalau nggak jadi ya kita klik lagi di sini, nggak ada. Nah, kalau kita klik di sini, ini sudah ada 1 anggota. Nanti klik lagi ada 2 nanti nambah gitu. Nah, ini akan masuk ke notifikasinya, akan masuk ke email mereka. Ya, mereka akan masuk. Sehingga tim 2 nanti nggak akan bisa melihat yang ini, gitu ya. Jadi ini khusus hanya untuk tim 1. Oke, member sudah. Nah, selanjutnya apa lagi? Kita tentukan due date. Due date-nya ini sampai kapan untuk langkah pertama ini? Kalau kita kasih waktu 1 minggu, ya 1 minggu. Misalnya kalau 1 minggu berarti kita kasih clear di sini. Tapi kalau waktunya 2 minggu berarti kita kasih sini. Nah, kemudian kita save. Oke, due date sudah. Selanjutnya adalah attachment. Kalau ada file yang ingin kita sampaikan kepada mereka, misalnya contoh atau penjelasan yang terkait khusus dengan merumuskan capaian pembelajaran, kita attach. Sama seperti proses tadi ya. Kalau di komputer, kalau ada di link, dan lain sebagainya, terus kita attach. Katakanlah sudah kita attach. Selesai. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita buat checklist. Checklist. Checklist kita buat jika untuk langkah merumuskan capaian pembelajaran ini ada beberapa sublangkah. Nah, katakanlah ini ada 3 sublangkah, maka kita buat 3 checklist. Ya. Sub 1 add. Sub 2 add. Sub 3 add. Oke. Nah, untuk apa ini semua? Sub ini nanti kalau mereka sudah mengirimkan rumusan capaian pembelajaran draft pertama, kita berikan umpan balik, kemudian mereka revisi, kita naikkan lagi. Nah, setelah itu masuk ke sub berikutnya dan sebagainya. Kalau sub 1 sudah selesai, kita klik. Nah, kita klik ini, kemudian jika nanti sub yang 2 sudah selesai, kita klik ini. Nah, akan kelihatan proses progresnya mereka. Nah, jika sub 3 sudah selesai, kita klik ini. Nah, di sini udah kelihatan 100% mereka selesai gitu. Nah, selesai sudah untuk tim 1. Di sini ada label, tapi label nanti saya akan jelaskan lebih jauh ya. Kalau dijelaskan sekarang nanti nggak nyambung. Enaknya nanti di real-nya saja ketika kita memfasilitasi atau memoderasi project untuk tahap 1 ini. Nah, kalau ini sudah, jangan beranjak dulu. Kenapa? Karena kita akan buat untuk tim yang kedua. Nah, tim yang kedua kita tinggal duplikasi. Cara menduplikasinya gampang. Jadi tinggal klik di sini Bapak Ibu sekalian. Copy. Clear. Nah, copy, nah create cut. Nah, klik tuh. Oke, coba kita close ya. Ini kita close. Kita lihat hasilnya. Nah, ada di sini duplikasinya. Oke, ada duplikasinya. Kita klik di sini. Kita rubah. Ini tim 2. Sudah dirubah, berarti tinggal 1 lagi kita merubah membernya.
Nah, membernya di sini ada ini kita buang. Kita klik dengan member yang lain. Atau kita tuliskan email mereka untuk member yang ini. Sehingga hanya tim 2 yang bisa masuk sini, bukan tim 1 gitu ya. Oke, close. Nah, kita close lagi nih. Selesai, kita sudah membuat 2 card. Katakanlah kita untuk other card-nya lagi, kita tinggal copy. Sama kayak tadi. Klik, add card. Tambah 1 ya. Untuk kelompok, ini untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4, copy, create card, udah masuk. Satu lagi, kelompok 5. Create, oke, create card, oke, selesai. Sampai kelompok 5. Langkah berikutnya kita rubah yang ini. Berarti ini tim 3. Oke, tim 3 selesai. Membernya kita ganti. Ya, membernya kita ganti. Ini kita ganti. Ya, sesuai dengan ini. Close. Nah, masuk lagi ini. Nah, kita ganti ini tim 4. Oke. Door. Nah, membernya kita ganti pula. Clear. Masuk lagi ke sini. Ini masih tim 2 ya. Nah, oke. Kita ganti ini tim 5. Door. Oke. Nah, baru membernya kita ganti khusus untuk tim 5. Selesai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selesai ini. Nah, untuk yang memetakan dan mengorganisasi materi atau langkah berikutnya, ini bisa dibuat belakangan. Selama ini masih satu proses. Atau kita buat lagi sama seperti tadi buatnya tim 1 dulu, tapi deskripsinya dan sebagainya. Terus sampai dengan list yang terakhir. Nah, saya buat coba ya, list yang ketiga ini adalah memilih setting belajar. Biar yang relevan gitu ya. Kemudian kita add list, terus yang di sini masuk lagi merangkai alur belajar sinkron misalnya ya. Terus merangkai alur belajar asinkron. Nah, selesai. Sorry, belum di. Oke, add list. Selesai. Nah, selesai Bapak dan Ibu sekalian, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, nanti kalau ini sudah ada yang isi dan lain sebagainya, maka hasilnya seperti yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal bagaimana memfasilitasi ini. Nah, kalau misalnya bagus, Bapak Ibu tinggal buat label di sini. Nah, ini create label, Bapak dan Ibu sekalian. Labelnya misalnya perlu revisi minor. Nah, create. Klik. Nah, kalau kita klik di revisi minor ini, maka dia masih revisi minor. Yang well done-nya kita. Nah, ini revisi minor. Ini hanya sebagai contoh ya. Saya kembalikan lagi ke aslinya. Well done. Yang ini saya buang. Klik. Nah, oke. Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah selesai. Kita tinggal bagaimana kita memfasilitasi pembelajarannya. Nah, dalam fasilitasi pembelajaran di sini, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, kita misalnya ini ada mahasiswa kirim seperti ini, ya. Kita tinggal replay di sini, klik. Nah, kita jawab. Nah, kalau ada file yang harus kita attach, ya kita attach di sini, kita kirim kepada mereka. Mudah sekali Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita mengelola authentic assessment dengan Trello. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu dalam video berikut terkait dengan celoteh teknologi pendidikan bersama saya, Uwais Anis Heruman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.